Nah ini hati-hati. Jadi pastikan apa yang kita dapatkan itu ya pasti halalnya. Walaupun dikit tapi berkah. Ya walaupun dikit halal itu berkah. Dibanding banyak ya nggak halal nggak bakal berkah. Di dunia kagak berkah ya. Duit banyak tapi hasil yang haram, keluarganya berantakan. Ibadah pada malas. Ya, hidup nggak akur, berantem mulu. Ya. Ntar ada aja tuh kecelakaan, ntar penyakit, ntar kasus kriminal, aduh macam-macam. Duitnya begitu tuh. Tapi barang-barang yang halal, masya Allah, walaupun kelihatannya sedikit, yang penting berkah. Berkah itu gimana Ustaz? Berkah itu gampangan kata para ulama. Kalau orang ulama kita ziyadatul khair, nambah baik. Ya, punya duit nggak banyak, tapi kehidupannya baik-baik aja, ibadahnya baik, bagus, keluarganya akur, bininya nurut, anaknya rajin ibadah, pengajian jalan terus ya. Walaupun katanya ekonominya ya pas-pasan aja, itu berkah namanya ya. Tapi kalau udah nggak berkah, aduh ya nggak enak, hidup juga nggak enak ya. Baik, kemudian dikatakan waruwiya, dan diriwayatkan Anas Siddiq radhiyallahu anhu bahwasanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu, semoga Allah meridhai beliau, syaraba labanan, pernah satu ketika beliau minum susu, min kasbi abdihi, dari pekerjaan budaknya. Beliau punya budak disuruh kerja, bawa hasil ya dibeliin susu, diminum sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Tsumma sa'ala abdahu, habis minum baru nanya, dia bertanya kepada budaknya. Mungkin awalnya lupa nanya ya. Faqala, ini ente dapat susu dari mana nih? Dari minum sama bosnya. Jadi kalau kita punya budak itu kadang kita suruh kerja, lu kerja di sono, ntar hasil bawa gitu ya. Budak itu kayak pembantu ya. Cuma bisa diperjualbelikan. Habis minum beliau nanya, faqala takahantu liqaumin fa'atuni. Takahantu ya, takahantu itu artinya saya sudah meramal, saya tadi ngeramal liqaumin, untuk suatu kaum. Nah, pekerjaan kahin itu kan tukang ramal tuh nggak boleh dalam syariat, haram hukumnya ya. Apalagi sahir, tukang sihir, tukang santet, tukang teluh, ngeramal aja nggak boleh. Kita percaya sama peramal aja nggak boleh ya. Bahkan kalau saya nggak salah, ada satu hadis menerangkan kalau kita datang ke peramal lalu percaya dengan apa yang dia katakan, itu 40 hari sholat itu nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nggak usah percaya ramal-ramalan ya. Ente nanti bakal begini ya. Beda ya antara ramal sama kasyaf. Kalau kasyaf itu derajatnya para aulia, darajatul mukasyifin, bisa ngebaca apa yang bakal terjadi, itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kahin ini tukang ramal minta sama jin, jadi dapat info dari jin yang khodamnya dia itu, nanti bakal begini. Nah, itu nggak boleh tuh. Tapi kalau para aulia itu bukan ramal. Allah memang magomnya seperti itu. Allah buka tuh. Dan kita punya guru-guru begitu. Al-Habib Hasan Syatiri apalagi. Ya, zahir banget kasyafnya. Salaman sama beliau. Habis salaman langsung ditanya, kenapa ente kemarin nggak sholat duha? Kenapa nggak baca wirdul latif? Kenapa kemarin ente nggak ya bangun malam? Itu tahu semua ya. Hafid, ente kalau sama dia nanti bakal begini. Tahu anda. Hafid, ente nanti gini. Itu orang-orang soleh itu begitu ya. Tuh, lanjut dulu ya, nanti jadi putus kajiannya. Nanti disimpan dulu baru supaya nyambung ya. Jadi banyak orang-orang soleh Allah kasih begitu tuh ya, Allah kasih begitu. Dan saya berkali-kali punya guru model begitu, termasuk guru kita Habib Umar itu kasyaf nih. Apa yang kita kerjain tahu ya. Kelihatannya gitu-gitu aja pakai karena itu pakai kaos doang, nggak pakai imamah, nggak pakai jubah ya. Tapi masya Allah, saya makin ngeri kalau dulu waktu asma masih awal itu, saya sering disuruh jemput Habib Umar sama bapak tuh. Jemput Habib Umar. Kalau yang saya ngeri kalau jemputnya sendirian, itu saya ngeri. Pasti saya dibaca itu di mobil tuh. Hafid, ada ustadz nih Fit ya, masih muda Fit, hafal Quran Fit. Dia begini. Kita bengong aja. Wah, ini gua semua nih. Gimana tuh Fit? Iya, nggak benar Fit. Iya, mana mau bilangin itu? Ya,
Bilangin itu model itu, tapi nggak nyebut nama dia, ya. Masya Allah. Jadi ada orang-orang yang model begitu. Ya, adalah Habib Abdullah bin Syihab, murid guru saya itu, ya. Pas mau pulang ke Indonesia, melihat, "Indak syahwah gawiyan." Syahwat ente gede fit. Tazawwud ente ya, nikah ya. Wah enggak khawatir ente. Marhaban. Tazawwud. Iya, Beb. Masya Allah, ya. Luar biasa para solihin itu. Ya, jadi ada orang-orang yang Allah kasih begitu. Ini kasyaf namanya, bukan ramal. Kalau ramal enggak. Dia ya bikin persembahan untuk jin, minta informasi bagaimana apa yang akan terjadi. Nah, ini namanya kahin, ya. Takahantu liqaumin. Saya meramal untuk suatu kaum, fa'atuni, lalu mereka memberikan saya susu. Dibayar susu diminum sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar enggak tahu tuh awalnya. Waduh. Begitu dia tahu itu susu hasil dari usaha meramal, fa adkhala asba'ahu, lalu dia masukkan jarinya fihi ke dalam mulutnya, sodok. Kayak kita mau muntah gitu, sodok supaya muntah. Wa ja'ala yaqi'u, sehingga dia menjadi muntah, hatta dhanantu, sehingga ya yang meriwayatkan ini mengatakan sehingga saya mengira annahu satakhruju ruha, bahwasanya ruhnya akan keluar, akhirnya akan meninggal. Saking takutnya itu barang ya susu masuk ke dalam, disodok-sodok, nek biar muntah. Ya. Itu apa saking budak itu melihat, saya khawatir sampai jangan-jangan bisa mati nih, orang parah banget nyodoknya sampai keluar semua. Lalu thumma qala, lalu Sayyidina Abu Bakar berkata atau berdoa, Allahumma ya Allah, inni astaghfiruka, sesungguhnya saya meminta ampun kepada Engkau, wa a'tadziru ilaika, dan saya meminta maaf kepada Engkau, mimma hamalatil uruq, dari sesuatu hamalatil uruq yang ada, yang sudah masuk ke dalam urat-urat, wa khalatal am'a, dan sudah bercampur dengan lambung saya. Yang bisa saya keluarkan alhamdulillah, yang seandainya udah ada yang masuk, saya minta ampun ya Allah. Tuh coba bayangin tuh. Sampai segitunya tuh dimuntahin. Dulu ada cerita juga mirip seperti ini, kalau nggak salah ceritanya Imam Haramain waktu masih bayi. Ya, Imam Haramain ini gurunya Imam Ghazali. Beliau itu ketika masih kecil, masih bayi, ibunya nitipin kepada seorang jariyah, seorang budak. Ibunya lagi ada hajat, pegang ini anak saya, pegangin. Lalu Imam Haramain yang masih bayi ini nangis. Ibunya kan nggak tahu. Nangis, anak bayi namanya aus, pengen nyusu. Akhirnya disusuin sama jariyah tadi, budak perempuan tadi. Ya. Disusuin, ya udah diam. Lalu ya begitu pulang ibunya nanya, gimana kondisi anak saya? Ya, kondisi anak ibu tadi nangis. Terus kok bisa dia mau ngapain? Saya tetein. Berkata Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, la yaqbalullahu salata mri'in, Allah tidak akan menerima salat mri'in, salat seseorang, fi jawfihi, yang dalam perutnya haramun, ada barang haram. Tuh ya Allah, itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas tuh, Allah nggak bakal nerima salat seseorang yang di perutnya ada barang haram. Dan ini sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, Masya Allah, ini penentuan diterima apa enggak sholat kita, ibadah kita, doa kita bersumber dari makanan, minuman yang kita makan. Di perut kita ada barang haram, walaupun sedikit aja, ditolak sama Allah. Ini makanya kenapa kita kadang doa nggak pernah dikabul sama Allah. Ya, walaupun kita selalu berhusnudzon kepada Allah, walaupun nggak dikabul, siapa tahu ntar dikabulnya di akhirat gitu. Itu ajarannya Rasulullah begitu, ajaran para ulama kita. Jangan pernah kita pesimis, jangan sampai akhirnya nggak pernah dikabul, udah nggak usah doa dah, nggak gitu. Kita disuruh doa terus kepada Allah, diterima atau enggak, dikabul apa enggak belakangan itu, doa aja. Tapi kadang kita juga harus introspeksi, ya, untuk mengimbangi itu introspeksi, gimana, kenapa yang nggak diterima, apa ada syarat doa yang kurang, atau makanan minuman saya ada yang haram. Ini perlu kita perhatiin. Jangan sampai ntar kita menghadap Allah di akhirat mengharapkan pahala sholat kita ada, ya, hasil doa kita ada, ternyata catatan nggak ada semua. Ya Allah, saya sholat puluhan tahun, kok nggak ada catatan pahala sholat ini? Kata Allah, ya tiap hari makan haram, saya nggak bakal terima sholat kamu. Ya Allah, coba tuh kita ngeri banget. Itu baru makanan, belum lagi nanti sholat kita nggak diterima karena syarat rukun nggak terpenuhi. Nah ini repot lagi, karena nggak pernah ngaji agama, nggak ngerti syarat, nggak ngerti rukun sholat, sholatnya salah semua, dipikir udah sholat, tapi ternyata dari segi makanan minuman udah nggak halal.
ya, cara syaratnya, rukun, kaifiyah salatnya semua salah, nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang salatnya bener aja tapi makannya nggak bener, yang nggak diterima, apalagi yang nggak bener dua-duanya, gitu. Ya. Jadi hati-hati banget ini. Wa qala Sahal radhiyallahu anhu, berkata Imam Sahal semoga Allah meridhai beliau, man arada, barang siapa yang menginginkan, an yukashifa, menginginkan terbuka bagi dia, bi ahwali siddiqin, tentang kondisi-kondisi orang-orang yang siddiqin, orang yang benar-benar keimanannya. Kalau ente pengen tahu bagaimana kondisinya orang-orang yang benar-benar keimanan pada Allah, fala ya'kul illa halalan thayyiba, janganlah kamu makan kecuali makanan yang halal dan baik. Syaratnya itu halal dan baik. Ada halal tapi nggak baik untuk sebagian orang, ini nggak boleh juga. Ya, halal tapi nggak baik. Contoh misalnya nasi, halal nggak? Halal, ya. Akan tapi bagi orang yang diabetes, ya, itu nasi dibatasin. Biasa sepiring nggak masalah, nambah juga nggak masalah bagi kita. Tapi bagi orang diabetes, oh, jangan coba-coba nambah. Baru takar berapa sendok gitu. Kalau ente maksain, saya mau kayak dulu aja, setiap makan saya nambah 2 piring, ya, makanlah begitu, akhirnya kambuh diabetesnya, naik gulanya. Nah, ini berarti halal tapi tidak baik, ya, nggak boleh gitu, dihindarin. Sesuatu yang berlebihan itu pasti tidak baik, sesuatu yang berlebihan pasti nggak baik. Ya, minum kebanyakan nggak baik, penyakit juga. Ya, makan kebanyakan penyakit juga. Nah ini. Jadi pastikan itu halal. Wala ya'mal, dan dia mengerjakan sesuatu illa fi sunnatin, kecuali dalam perkara yang sunnah, au daruratin, atau perkara yang darurat. Berarti maksudnya kata para ulama artinya perkara yang wajib. Jadi kesehariannya itu yang dia kerjakan itu pasti bernilai sunnah atau bernilai wajib. Nah gitu aja dah. Nanti kalau ingin terbuka kasyaf seperti para sholihin itu, orang-orang siddiqin, orang keimanannya benar, kok para aulia itu bisa mencapai derajat kasyaf tuh. Ia bisa terbuka bagi mereka kondisi seseorang. Kadang datang kepada seorang soleh, belum ngomong aja udah tahu. Apa kabar Fit? Baik. Kita belum cerita nih kok, ya, masalah kita. Fit, jadi ntar begini. Lah, yang mau nanya, udah ada jawaban sama beliau. Kadang begitu. Kenapa? Ya itu dia menjaga perkara barang yang masuk barang halal, makanannya halal. Nanti ibadahnya, kegiatan sehari-hari kalau nggak wajib yang sunnah, nggak ada yang sia-sia. Para sholihin itu nggak ada yang membuang-buang waktunya. Al Habib Abdullah bin Husain bin Tahir pernah dikasih jam, ya, jam kantong dulu. Itu nggak pakai baterai diputer-puter. Ya. Kata Habib Abdullah, apa ini? Ini jam Bib, baru Bib, model baru. Oh ya. Terus nyala terus. Iya Bib, tapi nggak mati Bib. Sehari itu mati, ntar antum puter. Ya, sekitar semenit lah diputer, ntar baru nyala lagi buat sehari. Kata Habib Abdullah, udah nggak usah kasih anak deh. Emang kenapa? Buang-buang waktu muter ginian. Semenit buang-buang waktu hadirin, ya. Muter-muter jam nggak ada, udah nggak perlu jam lah, ya. Sayang waktu anak kebuang semenit. Lah kita nggak semenit, berjam-jam depan handphone. WA kalau ada faedahnya, kalau nggak ada faedahnya, kadang lihat YouTube yang nggak ada faedahnya, kadang kita malah maksiat dengan lihat handphone. Biasa aja tuh, nggak ada sedih. Mereka waktu sedikit terbuang sedih, kalau kebuang membuat nggak ada faedahnya. Masya Allah. Jadi hidupnya tuh ya ibadah aja udah, bukan mengerjakan sesuatu yang ada faedahnya. Nggak ada yang nggak ada faedahnya. Zikir mereka aja Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sehari itu sholawatnya 25.000. Itu baru sholawatnya, belum istighfarnya, belum la ilaha illallahnya, belum ta'limnya, belum ngarang kitabnya. Nggak ada yang sia-sia. Al Imam An-Nawawi umurnya nggak panjang, 40 tahunan Imam Nawawi meninggal dunia. Tapi lihat karangannya, minhaj. Wah, karangannya semua manfaat. Ya, jadi keberkahan itu nggak cuma harus panjang umur, nggak. Umur pendek tapi berkah isinya. Ya, umurnya pendek tapi amalnya seperti orang yang panjang umur. Nah, ini berkah namanya. Apalagi udah umurnya panjang, isinya ibadah semua. Nah, kita harus latihan memanage waktu. Kita semua termasuk saya nih. Manage waktu kita, atur waktu kita. Nggak akan, kata Imam Ghazali, nggak akan merasakan keberkahan waktu kecuali bagi orang yang pintar mengatur waktunya. Coba diri kita dalam sehari ini 24 jam, pertanyakan semuanya. Ada nggak waktu buat sholawat? Ada nggak waktu buat baca Quran? Ada nggak waktu buat istighfar? Ada nggak waktu buat cari ilmu? Ada nggak waktu buat silaturahim? Ada nggak waktu buat muasyarah sama keluarga yang baik? Waktu kita terbuang sia-sia berjam-jam, dan itu nggak bakal balik.
Dan kata Rasulullah di akhir zaman itu di padang mahsyar orang ketika buka catatan amalnya itu nangis. Kenapa nangis? Gelap. Apa itu yang gelap? Yang gelap yang waktu Allah kasih di dunia nggak ada isinya. Dibuat sia-sia doang. Nangis itu nyesel. Oh, coba dulu saya baca Quran, coba dulu saya hadir pengajian. Nyesel namanya. Nah, itu orang-orang soleh aja nyesel, gimana orang model kayak kita. Jadi benar-benar atur waktu kita. Jangan sampai sia-sia ya. Kemudian faslun fi bayani darajatil halal. Ini menerangkan tentang derajat barang perkara yang halal. Wa'lam, ketahuilah annahu sesungguhnya tahillul amwal, harta akan menjadi halal al-makhudha yang diambil min ahlil harbi, dari ahli peperangan. Nah, jadi harta rampasan perang itu hukumnya halal. Bi ayyi tariqan ukhidat, dengan cara apa aja mengambilnya. Jadi kalau kita perang sama orang kafir nih ya, perang lawan orang kafir, dan orang kafirnya orang kafir yang memerangi kita. Ingat, jangan salah persepsi, akhirnya ngebom sono sini, siapa aja dibomin ya, bom bunuh diri pikirnya jihad ya, yang mati orang Islam juga, semua orang beda agama sekalipun. Bahkan kata Rasulullah ya, man adza zimmiyan faqad adzani, barang siapa yang menyakiti orang kafir zimmi berarti sudah menyakiti saya. Kafir zimmi kita sakitin. Siapa yang zimmi? Kafir zimmi itu kafir yang tidak berbuat masalah sama kita, bahkan bertetangga sama kita, bahkan berbuat baik sama kita. Orang kafir model begini jangan disakitin, kata Rasulullah. Yang nyakitin mereka orang kafir zimmi sama aja nyakitin saya. Tapi kita nggak pernah ngajarin berbuat jahat sama orang-orang beda agama. Justru kita dimintakan untuk menghormati dia, memuliakan dia kalau dia baik sama kita. Cuma kalau ada kafir merangin kita, nah kita jangan mundur. Ada orang kafir ngajak perang, membela menghina agama kita, menghina Tuhan kita, menghina Nabi Muhammad SAW. Gimana? Maju, jihad, mati, sorga. Nah, ya. Jadi kalau kita perang lawan orang kafir, begitu mereka kalah, harta mereka tuh, dia punya tank, punya motor, punya rumah, punya tanah, ambil. Itu ghanimah, harta rampasan perang, dan itu hukumnya halal. Nggak haram, halal itu. Kalau punya orang ustaz, ya cuma mereka udah kalah perang. Itu hukum perang udah ada dari zaman dulu. Ya, jadi bukannya ngambil secara zalim itu, karena perang. Wa ma yamlik itu dihalalkan. Cuma nanti ada aturannya ya, ada aturannya cara bagaimana. Wa ma yamliku, dan sesuatu yang dimiliki bil istiyad, dengan cara berburu, itu juga halal. Kita berburu di hutan, dapat rusa, dapat kijang, ya, terus kita potong kita makan, halal nggak? Halal. Ini berburu binatang liar, bukan binatang orang kita buru. Kambing orang kita buru, kabur kita tangkap, kita potong. Kambing gua mana? Udah kepotong, saya buru, bukan diburu tuh, nyolongnya orang. Ya, ini berburu di hutan yang hewan itu nggak ada pemiliknya. Wal ihtitab, apa yang kita ambil kita cari, ya, sebenarnya hataba itu mencari kayu bakar, ya, mencari kayu bakar itu di hutan halal, bukan di kebun orang kita potong, kita tebang. Di hutan kita ambil kayu, kita jual di pasar, duitnya itu halal. Ini dulu ada orang ya mengikuti sayembara. Ada orang kaya ketika mendekati ajalnya, pesan sama keluarga, kalau bapak meninggal nanti cari orang yang mau nemenin bapak dan membacakan Quran buat bapak di dalam kubur selama 1 minggu. Itu. Jadi dia mau kuburannya itu dibikin ruangan buat orang yang nemenin dia baca Quran, di lahat dibolongi itu, jadi orang bacain Quran selama 1 minggu. Nanti dikasih duit, kalau nggak salah kita baca cerita 100 dinar. 100 dinar itu kan 1 dinar keping emas, ya, 4,5 gram. Ini 100 dapatnya, ya, berarti 45 gram, ya kan? Oh, gede ini. Akhirnya begitu meninggal, disebarlah itu sayembara. Ayo siapa yang mau, ya, siapa yang mau dikasih duit 100 dinar. Semua cuma 1 minggu, nggak lama. Ya, jadi ntar dikasih makanan segala macam. Yang penting pokoknya nemenin bapak saya baca Quran dan di kuburan. Ya, bukan di atas kubur, dalam kubur. Jadi dibikin ruangan bisa ngelihat mayit, gitu ya. Orang nggak ada yang mau di kuburan, bukan di atas kubur. Kalau sekarang kita di atas kubur masih oke, dalam kubur ini. Akhirnya ada satu orang yang mengikuti sayembara, yaitu tukang kayu bakar, tukang mencari kayu bakar. Nah, akhirnya siapa? Siap, ya, 1 minggu nih, ya, oke. 100 dinar, ya, siap. Temenin lah itu, ya, dibikin tempat berhadapan sama lahat bapaknya, bacain Quran. Ya, begitu bapaknya diuruk, orang-orang udah pada pergi, datang, ya, mungkar nakir,
Malaikat yang nanya dalam kuburan. Ya. Begitu ngelihat mayit ya sudah dilahat, tapi yang aneh ini menungkar nakir ngelihat ada orang masih hidup dalam kubur nemenin si mayit ini. Yang tadinya mau nanya mayit, akhirnya nanya ini orang. Man anta katanya, ente siapa ente? Ya, masih hidup di sini. Oh, ini ketakutan yang tukang cari kayu bakar itu. Ya, ketakutan jawab sambil gemeteran, saya Fulan bin Fulan. Ngapain ente di sini? Ngapain ente di alam kubur ini? Ya. Katanya saya mau bacain Al-Quran buat si Fulan ini. Ya. Karena saya dijanjikan bakal dikasih uang 100 dinar kalau saya mau nemenin selama 7 hari. Katanya gitu. Ente mau dapat duit 100 dinar? Iya. Emang ente kerjaan apa sampai rela begini? Kerjaan saya tukang mencari kayu bakar. Ya. Di mana ente cari kayu bakar? Di hutan, ya, hutan sebelah sana. Terus ente nyari kayu bakar, jalan pakai apa ente? Pakai kendaraan? Enggak, jalan kaki. Ya. Terus kayu yang ente kumpulin, gimana caranya? Cara ngumpulinnya? Saya punya kampak, saya potong-potong kayu kecil-kecil yang kering-kering. Kampak ente beli di mana ente? Di pasar Fulan. Duit belinya pakai duit apa? Tanya langsung kampak tanya. Ya. Terus sudah dia potong-potong kayu diapain? Saya ikat, saya pakai talinya beli di mana? Tanya macam-macam semua, malaikat detail. Jual di mana? Ya, hasilnya berapa? Dipakai buat apa tuh duit? Wah, saking kagetnya pertanyaan banyak banget, kayak KPK kali gitu ya, diinterogasi. Akhirnya orang pingsan. Ya. Begitu pingsan, sadar dia teriak, ada lubang itu, tolong keluarin saya. Teriak-teriak kedengaran sama orang yang di luar. Akhirnya disampaikan kepada keluarga mayit, itu kayaknya ada suara dari kuburan, coba dicek. Begitu dicek bener suara teriak-teriak minta tolong, digali lagi tuh ya, digali lagi, akhirnya dikeluarin tuh orang ya, udah gemeteran, udah pucat mukanya ya. Begitu tanya sama keluarga mayit, ini kenapa belum sehari udah teriak-teriak minta keluar? Enggak dah, saya nggak mau dah, nggak mau ikut sayembara lagi. Kenapa nggak mau ikut sayembara? Aduh, saya ketemu malaikat nanyanya macem-macem ya. Saya nggak berani dari kubur dah ya. Akhirnya ya udah dah, walaupun bapak nggak nyampe 7 hari, tetap kita kasih ya hadiah yang kita janjikan, karena bapak doang yang berani nemenin bapak saya di kubur. Udah dah, saya nggak mau nerima 100 dinar. Nggak mau nerima. Emang kenapa? Uang dari jual kayu aja nanya macem-macem, gimana 100 dinar? Saya nggak berani dah. Saya takut. Ini jangan kita pikir banyak duit enak, jangan pikir begitu ya. Di akhirat tuh nanyanya banyak itu. Abdurrahman bin Auf aja pengen miskin, sahabat Nabi yang kaya luar biasa, pengen miskin supaya apa? Ngeri kalau meninggal dunia ntar ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak harta, makin banyak pertanyaan. Kayak KPK gitu. Masya Allah, gemeteran kita itu. Itu baru malaikat yang nanya, bagaimana Allah ntar yang nanya. Nah, coba. Jadi hati-hati sama harta. Ya. Al-ihtitab, harta yang kita dapatkan dari mencari kayu bakar itu halal. Yustakhraju minal ma'adin, atau yang dikeluarkan dari tambang. Orang yang tambang emas, tambang perak, tambang pasir, ya, itu semua yang kita keluarkan halal. Ya. Wa ma yukhadhu min ahlil harbi, dan sesuatu yang diambil dari orang yang memerangi kita, orang kafir yang berperang dengan kita, innama yahillu ba'da ikhrajil khumus. Pastinya halalnya tersebut setelah mengeluarkan 1/5. Nah, jadi ada hukum khumus, ya. Idza kana biqitalin minas sultan, apabila perang ini perintah dari sultan, raja atau khalifah. Jadi gini, kalau kita perang lawan orang kafir dan resmi nih ya, kita diutus sama pemerintah atau ikut semua pemerintah mengatakan yang mampu berjihad jihad, misalnya gitu ya. Kita jihad lawan orang kafir. Terus menang, harta 4/5 untuk yang perang, yang 1/5 buat siapa? Buat masalihul muslimin diantaranya. Dibagi buat orang-orang yang butuh, orang-orang muslim yang gak ikut perang nih. Dan 1/5 dari 1/5 ini khumusul khumus dibagi lagi, 1/5 dibagi 5, yang 1/5 buat Nabi dan keluarganya. Jadi Nabi dapat bagian dari perang itu, walaupun misalnya Nabi nggak ikut perang, itu ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi itu dan para keluarga dapat bagian dari harta rampasan perang sebanyak khumusul khumus. Apa itu khumusul khumus? 1/5 dari 1/5. Jadi harta rampasan perang dibagi 5, yang 4 buat yang ikut perang, yang 1/5 dibagi 5 lagi. Dari 1/5 bagi 5, Nabi dapat khumusul khumus. Nah, jadi makanya kata para ulama, Nabi dan keluarganya nggak berhak menerima zakat, nggak boleh. Kenapa? Karena beliau sudah mendapat bagian dari khumusul khumus.
Dan Nabi mengatakan ini tidak halal bagi keluarga Muhammad, bagi Muhammad dan keluarga Muhammad. Nah, oleh karena itu kalau kita membayar zakat, jangan ke para habaib, ya, atau ajengan-ajengan yang sanadnya masih nyambung ke baginda Rasul. Kan kayak misalnya Imam Nawawi itu masih Habib sebenarnya itu, ya. Syekh Nawawi Banten itu Habib, sanadnya nyambung ke Gunung Jati. Ini jalur laki, ya. Kalau semua jalur laki itu berarti dia Sayyid, orang nyebutnya sekarang Habib. Kalau lu bilangnya Sayyid, ya. Kalau dijawab bilang Yi, gitu ya. Itu kalau di keturunan yang Gunung Jati atau sunan-sunan yang lain biasanya jarang disebut Habib, sebutannya Tubagus. Nah, Tubagus itu biasanya sanadnya nyambung ke para Sunan Wali Songo, khususnya ke Gunung Jati. Daerah kita kebanyakan Gunung Jati. Nah, itu kalau jalur laki berarti dia Sayyid, Syarif, Habib. Jangan bayar zakat ke beliau, ya. Ya kalau mau ngasih Habib gimana Ustaz? Jangan bilang zakat, sedekah nggak boleh juga, ya. Sebutannya apa? Hadiah. Jadi bukan bayar zakat, hadiah, Beb. Ini Beb hadiah dikit, Beb. Ya, buat antum. Hadiah. Jangan Beb sedekah, Beb sedekah. Mereka nggak pernah dapat sedekah. Ini pendapat yang mu'tamad. Cuma ada sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa boleh? Karena sekarang khumusul khumus udah nggak ada. Ya, kan rampasan perang. Sekarang perang nggak ada perang. Jadi mereka kalau susah gimana habaib yang susah? Ya, rampasan perang nggak ada. Seandainya pun Islam lawan kafir perang, kalah mulu sekarang. Banyak kalahnya atau draw, nggak pernah menang. Ini gimana? Berarti mereka kata para ulama boleh saat ini sebagai ulama yang mutaakhirin membolehkan memberikan zakat atau membayar zakat kepada para ahlul bait. Itu. Kalau saya sih lebih memilih kalau buat habaib atau ahlul bait jangan zakat dah, hadiah aja. Ya, kalau mau ngasih habaib yang susah nih, kan nggak habaib nggak semuanya kaya. Ada habib mungkin kurang ekonomi, kita lebih dari mereka, bantu dengan cara ngasih hadiah. Dan zakat kasih yang selain habaib, gitu. Lebih afdal begitu. Baik, sedikit lagi. Wattin alladzi yukal, dan tanah yang dimakan. Kalau ada orang makan tanah gimana hukumnya? Innama yahrumu ala man yatadarrar bihi. Pastinya haram memakan tanah atas orang yang akan menimbulkan madarat bagi dirinya. Ustaz, boleh nggak makan tanah? Ya. Kalau makan tanah berbahaya buat kesehatan, haram. Tapi kalau nggak berbahaya, boleh, nggak masalah. Kalau anda mau makan tanah, boleh dan nggak berbahaya. Tapi kalau berbahaya, jangan. Kira-kira berbahaya nggak makan tanah? Ada orang makan tanah? Nah, ada. Oh, Allah, kesian banget ya. Terus dimakan gitu. Oh, dibikin kerupuk tipis tanah itu. Saking nggak ada makanan itu ya, saking nggak ada makanannya. Ya, kita alhamdulillah nggak sampai ngerasain begitu tuh. Tapi seandainya ada orang makan tanah, gimana hukumnya? Madorot nggak buat dia? Kalau madorot nggak boleh. Kalau nggak, ya nggak boleh aja. Karena hukum tanah kan halal sebenarnya, suci maksudnya. Dimakan boleh, kalau nggak berbahaya. Jadi apapun yang halalan thayyibah dimakan silakan. Cuma kalau nggak thayyibah nggak boleh. Gitu ya. Waqad warada fi ma'nah, dan sudah datang keterangan ya atau hadis fi ma'nahu tentang maknanya halal, ma yush'iru bi ummi tahrim, ya. Fi ma'nahu ma yush'iru bi ummi tahrim, yang menceritakan tentang fi ma'nahu tentang maknanya perkara ini yang kita bahas, yush'iru yang mengisyaratkan, yang menggambarkan bi ummi tahrim tentang keharaman secara umum. Jadi ada hadis yang mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mustabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Jadi ada hadis yang meriwayatkan secara umum mana yang halal, mana yang haram. Fayambaghi, maka hendaklah an yahtariza minhu, kamu berhati-hati berdasarkan hadis tersebut. Jadi kita perlu ngaji, perlu belajar hal-hal apa saja yang dihalalkan oleh syariat dan hal apa saja yang diharamkan oleh syariat, supaya hidup kita ini yang kita konsumsi semua jelas halal. Karena kita nggak bisa tahu ini halal apa enggak kecuali dengan patokan syariat. Kalau patokan nafsu mah, ayo desat, yang penting ini halal apa enggak? Udah nggak apa-apa dah, karena nggak apa-apa ada. Ya, nggak jelas halal apa enggak. Ya, perhati itu. Ya, kemudian bayan udah rajin halal haram, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, Pak. Muhammad Qasim. Belum. Mana tahu. Tentang apa itu? Yang dia sampai sebagian ustaz itu, sebagian ada yang percaya dia itu bahwa turunan Imam Mahdi. Oh gitu. Punya kemampuan lebih gitu. Iya, dia sudah mimpi itu dari tahun 2015 nggak salah. Jadi dia kedatangan mimpi. Ya, terus? Mimpi Rasulullah ternyata. Baik.
dia tidak mengajak orang untuk dia enggak, dia menjelaskan aja. Karena ramalan-ramalan dia pada zaman sekarang itu sudah terbukti. Terbukti, baik. Namanya Muhammad Qasim. Oh, Qasim, itu kan lagi Polda Medan. Coba ntar, saya jarang buka-buka itu. Ramalan Muhammad Qasim itu. Baik. Nah itu apa kegiatan yang itu mimpi dia tuh, dia selalu bertemu yang sekarang kontrapes itu Allah bicara sama dia, kan dia bilang gitu. Tapi kalau yang selama ini Nabi Muhammad tuh yang komunikasi, dia bilang nanti kamu begini tolong sampaikan semua gitu. Tapi bukan dia mengajak ikut saya, enggak, tapi dia menyampaikan loh ini nanti gini gitu. Terus saya kira tahu dia bisa komunikasi, jadi bisa aja nanti cari di YouTube Muhammad Qasim ramalan. Baik, pertanyaannya? Enggak, saya mau tanya dia, saya kira paham nggak gimana dia status dia. Oh, status dia gimana? Gitu, baik, karena itu lagi perdebatan lagi rame nih ya. yang mengakui bahwa inilah dia ini seorang Imam Mahdi gitu. Oh gitu ya. Karena ciri-ciri segala macam Imam Mahdi itu ada sama dia. Baik. Tapi ada yang satu lagi belum mengakui dengan keadaan seperti itu. Baik. Saya kira. Jadi ada orang bernama Muhammad Qasim. Dia Allah kasih kemampuan bisa menceritakan hal-hal yang terjadi melalui mimpi bertemu Rasulullah. Oh, Pakistan. Baik. Oh, bukan orang kita ya. Orang Pakistan. Jadi Muhammad Qasim ini katanya Allah kasih kelebihan mimpi bertemu Rasulullah, lalu diceritakan apa yang bakal terjadi. Ya seperti meramal gitu, dan ramalannya kejadian terus. Bahkan dia mengatakan Allah berbicara kepada saya. Ini statusnya orang seperti ini bagaimana? Ya. Yang pertama, kalau mimpi ketemu Rasulullah, kalau memang benar mimpi ketemu Rasulullah, ya, itu tidak mungkin salah. Karena kata Rasulullah, setan tidak bisa menyerupai saya. Gitu. Jadi kalau mimpinya ketemu Rasulullah, seandainya ini orang jujur gitu ya, ini orang jujur, maka mimpi itu benar. Ya, mimpi itu benar. Akan tetapi tadi tambahan orang yang bisa mengaku sebagai Imam Mahdi, atau apalagi dia nggak pernah ngaku kan, nggak pernah ngajak, cuma menginfokan saja. Gitu ya, menginfokan saja. Mimpi-mimpi ketemu Rasulullah ya, dan benar-benar kejadian ya. Ada dari namanya kan Muhammad. Ya. Keturunannya, ya, silsilahnya tuh seperti itu gitu. Jadi sebagian ada yang percaya ya. Ya ada yang percaya, ada yang enggak. Nanti kita buktikan saja. Tapi kalau seandainya di akhir zaman Imam Mahdi turun, kan dia akan membawa kejayaan pada umat Islam. Kalau seandainya nggak mencapai derajat itu, berarti bukan Imam Mahdi. Imam Mahdi itu kan nanti bersatu bahu-bahu sama dengan Nabiullah Isa menjayakan Islam lagi seperti zaman Rasulullah. Jadi Islam itu benar-benar kuat, bahkan sampai Nabi Isa itu nanti katanya yang mematahkan salib-salib, yang membunuh babi-babi gitu kan. Laskarnya tuh yang Taliban di Afghanistan itu. Laskar Taliban. Ramalan. Ya. Oh. Apa bendera hitam ya istilahnya kita ya. Ada ya. Bendera hitam kan. Dari Taliban itu. Itu kejadian kan. Iya. Nanti pasukan inilah nanti yang menjadi kata dia. Ya untuk percaya atau enggak, kita mah nggak ada kewajiban percaya apa enggak. Artinya kita lihat orang ini bagaimana. Kalau percaya ramalan, walaupun dari mimpi ya, ramalan itu kan bisa benar bisa enggak. Apalagi kalau lewat mimpi Rasulullah. Ya dulu ada seorang Habib mimpi ketemu Rasulullah, mimpi ini beneran, mengatakan ya ente enggak sholat Id waktu Ramadan nih. Kata beliau, kan masih puasa Rasulullah, hari terakhir Ramadan nih, kan masih puasa Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak, ini sudah waktunya Id. Nah, akhirnya disampaikanlah mimpi ini kepada Mufti Tarim, ya, ulama Tarim. Ya, disampaikan, Habib, saya mimpi ketemu Rasulullah nyuruh kita sholat Id, hari ini sudah Ramadan. Kata Mufti ini, ente ketemu Rasulullah ya qadha dalam kondisi sadar atau mimpi? Nah, saya ini ketemu Rasulullah dalam kondisi sadar. Oh, antum ketemu Rasul juga? Iya, maksud ketemu Rasulullah, Nabi pernah mengatakan dalam kondisi masih hidup, puasalah sumu li ru'yatihi ya wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kamu ketika melihat hilal bulan, dan sholat Id, berbukalah, lebaranlah kamu ketika melihat hilal. Jadi Nabi ngomong itu lagi hidup. Kata Nabi, kalau melihat bulan berarti mulai puasa, ketemu bulan lagi berarti mulai lebaran. Dan sekarang bulan belum kelihatan, berarti ya belum lebaran gitu. Dan saya mendapatkan hadis ini, saya masih hidup. Nabi ucapnya masih hidup.
Sedangkan ente ngelihatlah lewat mimpi seseorang tidak bisa dijadikan hujjah. Kalau hujjah jadi dasar hukum nggak bisa. Gara-gara mimpi Nabi bilang hari ini lebaran nggak bisa. Orang bulan ini belum kelihatan. Lebih kuat hadis yang zahir yang ketika Nabi menyampaikan ketika masih hidup. Nah, sama seperti ini mimpi yang namanya ramalan silakan saja. Jadi gini, dia tuh sudah lama ya mimpi, cuman dia Nggak mau mengungkapkan. Kemudian mimpi Rasulullah bilang sekarang mimpi ini sudah saatnya kamu Sampaikan. harus sampaikan ke. Jadi hanya nyampaikan. Iya, ya nggak masalah. Artinya gini, Ramalan dia itu kejadian. Nah, artinya kalau ada orang mengatakan saya mimpi terus bakal kejadian begini-begini gimana? Ya kita boleh percaya, boleh enggak. Ya apalagi kalau dia mengatakan mimpi Rasulullah. Ya, katakan pertama kita belum tahu pasti benar apa enggak mimpi Rasulullah. Pertama tuh. Yang kedua kita lihat ahwalnya orang tersebut, gimana kondisi dia dari segi ibadah, dari segi akhlak, dari segi ilmu. Nah, itu pengaruh. Ya, para sholihin itu, para aulia itu orang-orang yang namanya aulia itu pilihan Allah, kekasihnya Allah. Berarti ibadahnya baik, akhlaknya baik. Gak mungkin Allah pilih seorang wali min auliyaillah orang bejat, tukang mabok. Kalau ada orang meramal kejadian benar tapi kehidupan sehari-hari mabok, zina, itu nggak usah dipercaya walaupun benar kejadian. Ya, jadi kita hal-hal yang demikian kayak para guru-guru kita, para sholihin nanti mengatakan begini dan itu kejadian. Ya, apakah beliau Imam Mahdi? Enggak juga, tapi wali, bisa jadi wali karena dari segi kondisi ubudiyahnya, amaliyah di sehari-hari baik. Nah, ini saudara Muhammad Qasim ini ya kita nggak, saya belum tahu dari antum nih ya. Nah, sebentar coba kita lihat dan kita nggak tahu kehidupan sehari-hari dia gimana, ubudiyah dia gimana. Udah baik, kelihatan baik ya, bisa jadi dia wali min auliyaillah, bisa jadi ya, orang-orang soleh para kekasih Allah yang Allah kasih kemampuan seperti itu bisa jadi ya. Atau orang biasa terkadang Allah kasih kelebihan begitu juga, ada dia bukan wali min auliyaillah ya. Secara kita sikapinya secara positif saja, hal-hal yang dia katakan ya tidak wajib kita imani, tapi untuk kita berjaga-jaga saja. Oh bakal kejadian begini, kita siap-siap, persiapan aja gitu. Jadi jangan terlalu dipercayai kalau memang sumbernya belum jelas. Kalau memang dia masyhur bil wilayah, oh jelas ini ustaz wali, atau orang-orang saleh bilang ini wali, nah itu kita percaya nggak apa-apa. Cuma kalau kita juga kenal juga belum, orang para aulia juga tidak mengatakan seperti itu, ya boleh iya, boleh enggak. Dia tidak mengatakan dia Imam Mahdi, bukan. Iya, orang lain yang nyebut. Ya. Ya artinya gitu, kita dalam menyikapinya ya biasa-biasa saja, boleh percaya, boleh enggak, tanpa mengimani. Ya, kalau kejadian berarti memang yang dia kabarkan benar. Dan itu bisa memprediksi kejadian yang akan datang, enggak cuma pada para solehin saja. Ya, itu orang-orang yang tukang ramal, yang pakai kartu tarot lah, pakai segala macam, sekarang medianya banyak, itu pun bisa ngeramal dan banyak kejadian juga ya, tapi medianya beda dia kalau dengan mimpi kata Rasulullah. Kalau dia nggak kabar dari para jin dari zaman dulu, di zaman cerita Nabi Musa itu, jin-jin itu mencuri kabar dari langit, naik ke langit, setan tuh ya, mendengar percakapan para malaikat, mereka nggak ngomong sama Allah, percakapan malaikat, karena Allah kalau ingin menjadikan sesuatu itu mengkabarkan dulu, nih dengerin, misalnya kita gitu, nanti bakal kejadian begini, itu malaikat dengar. Nah akhirnya jadi perbincangan oleh para malaikat, didengar sama jin. Nah itu semenjak zaman Rasulullah lahir, jin yang dulu, setan yang dulu bisa naik langit ya, akhirnya semua pintu langit ditutup, dan kalau ada jin yang masih berani juga dipanah oleh para malaikat, jadi nggak ada yang berani naik ke langit lagi semenjak Rasulullah lahir. Nah tapi masih ada aja tuh kabar-kabar dulu yang pernah disebarkan, mereka masukkan kepada para tukang ramal, ini bakal kejadian begini. Kan ada waktu itu siapa tuh, mama siapa namanya, bukan beli deh, Mama Loren, yang pakaiannya begitu, tank top ya kan, tapi ramalannya bener. Nah, itu bagaimana Ustaz? Walia, bukan walia, bukan. Berarti non muslim ya, Kristen ya, agamanya Kristen ya. Nah, Kristen orang Kristen begitu. Tidak ada, itu namanya istidraj. Jadi orang-orang yang tidak dekat sama Allah, bahkan mungkin bermaksiat pada Allah, bahkan mungkin nggak percaya sama Allah, Allah kasih begitu. Banyak pendeta-pendeta ya bisa nyembuhin orang dengan kecupan. Ini waktu di Cipete Raya. Sakit apa? Sakit apa aja itu? Apa yang sakit pala? Pala kecup. Bayar 100.000. Udah tuh 2-3 kali hilang. Bahkan kalau kita lihat kesaksian-kesaksian orang yang tadinya buta, yang tadinya ya patah tulang atau pincang bisa jalan. Nah, Kristen Ustaz, pendeta, wali, bukan wali, orang Kristen. Jadi gimana? Istidraj. Ya. Tapi kalau Muhammad Qasim ini karena dia orang baik, orang soleh, bisa jadi wali min auliyaillah. Gitu. Sama seperti para, jadi aulia itu kata gini,
aulia itu mencapai derajat mukasyif, ngebuka seseorang, ngebaca kondisi masa depan atau kondisi seorang, itu nggak ada yang ma'zun, diizinkan untuk. Jadi para aulia tuh ada yang tahu nih kondisi kita, cuma dia nggak diizinin untuk ngasih tahu. Ya saya tahu gitu dari para aulia begitu. Ya guru-guru tuh kalau cerita, Fit, jadi orang para solehin itu, Fit, ya walaupun dia kasyaf, tapi kasyafnya itu ada yang diperintahkan untuk di muka, ada yang enggak. Jadi ada aja yang tahu begini-begini, ya. Tapi kalau nggak diizinin, mereka nggak bakal cerita. Dan biasanya mereka membuka itu untuk maslahat orang. Oh, ini orang kalau saya ceritain begini bisa masa depannya bisa lebih baik, ceritain. Jadi nggak sembarangan tuh ma'dzur. Diperintahkan di belakang, diperintahkan. Mungkin seperti itu. Ya. Nah, bisa jadi begitu. Jadi awalnya bisa jadi, saya sih berhutang dia orang soleh, namanya Syekh Muhammad Qasim, dan kesaksian para ulama seperti itu. Ya, bisa jadi beliau wali min auliyaillah, Allah kasih begitu, atau orang biasa yang Allah kasih kelebihan seperti itu. Gitu ya. Fenomena itu sebenarnya nggak cuma sekarang, banyak orang-orang dulu juga bisa begitu. Nah, kita percaya boleh nggak apa-apa. Tapi meyakini sebagai Imam Mahdi sebagai suatu keimanan nggak juga, nggak wajib. Gitu. Jelas ya? Nah, coba saya searching itu. Ya. Kalau misalnya kan kita ini kan nanti di awal-awal Imam Mahdi datang pasti banyak yang mendustakan dia kan. Lalu misalnya keadaan kita tidak mempercayai dia tapi tidak mendustakan dia, apakah itu sampai kafir? Tapi kita tetap percaya sama Nabi Muhammad. Ya, kita kan nggak tahu Imam Mahdi, Ustaz. Kalau tiba-tiba Imam Mahdi keluar nih, kita percaya enggak, menafikan juga enggak. Apakah itu kafir? Enggak. Karena kita kan orang awam nggak tahu siapa itu Imam Mahdi, kecuali kita bagaimana cara kita mengikuti para solehin, para ulama. Kalau mereka para ulama sudah meyakini, yang tahu itu Imam Mahdi, ya silakan kita imani. Ya, bahkan sampai dibikin film itu, film orang kelahiran di Syria gitu ceritanya tuh. Ciri-cirinya muka-mukanya sama seperti Yesus Kristus yang digambarkan itu ceritanya. Cuma dia Islam, ya. Dan dia memberi kabar kalau kejadian begini-begini. Akhirnya orang Kristen ikut, orang Yahudi ngikut, orang Islam itu kan Imam Mahdi. Cuma ya sebenarnya nggak seperti itu juga. Ya, artinya kalau ada orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi, ya, apakah kita wajib mengimani? Enggak juga kalau memang kita nggak yakin sama dia. Kecuali gimana bisa tahu? Ya dengan penjelasan para ulama. Penjelasan para ulama dan lihat kondisi dia, ahwalnya dia bagaimana, orang soleh apa orang toleh. Ya, kalau maksiat tapi bisa macam-macam, ya berarti bukan orang soleh itu namanya. Ya, tapi kalau dari awal, biasanya orang-orang begitu tuh dari lahir itu, dari kecil udah terjaga sama Allah, dijaga sama Allah. Ya, tingkah lakunya, tutur katanya rapih itu. Akhirnya naik derajatnya begitu. Nah, kalau kita belum meyakini, ya nggak sampai kafir. Cuma kalau seandainya ulama jumhur udah sepakat Imam Mahdi, kita nggak percaya, bisa jadi itu. Ya, itu bisa jadi dihukumnya. Tapi keimanan Imam Mahdi bukan termasuk akidah, ya, maksudnya mencapai kekufuran, enggak. Kita percaya Imam Mahdi, ya, akan keluar sebagaimana hadis Rasulullah. Cuma kalau kita udah yakin dia, cuma kalau ada orang yang ngaku-ngaku doang, apa kita harus percaya? Enggak juga. Ya, apa kata para ulama tentang itu? Ya, dan pasti difatwakan sama para ulama tuh. Gitu. Jadi nggak percaya dari kekufuran. Kalau apalagi kita belum tahu pasti siapa dia. Ya, kalau kita lihat kondisi sekarang sih, kayaknya gitu, nggak deket-deket banget Imam Mahdi keluar. Karena kan kata Rasulullah, kiamat itu kan terjadi ketika kiamat kubro, ya. Kalau kiamat kubro itu orang udah nggak ada yang nyebut nama Allah lagi, udah nggak ada, baru dihancurin tuh. Tapi tanda-tanda ke situ udah mulai, ya, zina udah menyebar, miras udah menyebar, ya, kemudian laki bergaya perempuan, perempuan bergaya laki, maksiat kaum Nabi Lut kelihatan lagi, bahkan sekarang terang-terangan LGBT. Itu udah mengarah ke situ, mah. Ulama-ulama udah banyak yang meninggal, ulama-ulama yang alim, ilmu dia cabut-cabutin, itu udah mengarah ke situ memang, ya. Di Cina sekarang menyangkut aturan ketat sekali. Jadi kalau TV ada pakai orang laki-laki, pakai laki-laki, itu udah nggak boleh, itu dilarang. Pakai perempuan mungkin. Bergaya-gaya perempuan. Di Cina tuh. Di Cina sekarang. Nah, malah bagus itu. Peraturan Indonesian City. Ya, malah bagus. Di kita laki-laki jadi kayak bencong malah di-expose. Ya. Iya, nggak ada malunya. Jadi seperti hal biasa begitu kalau kita. Alhamdulillah. Cina malah bagus kalau begitu. Islam nggak boleh gitu. Ya, laki-laki bergaya perempuan, perempuan bergaya laki-laki, haram. Ya.
Gitu. Jadi tidak yang sepaham saya tidak mencapai derajat kekufuran kalau seandainya kita belum percaya dan kita nggak meyakini beliau ini sebagai Imam Mahdi, kecuali ulama udah sepakat ya bahwasanya beliau Imam Mahdi, ya, udah bener nih, kita masih nggak percaya. Nah itu saya nggak mengatakan kafir atau murtad ya, tapi diragukan keimanannya. Orang ulama udah mengatakan seperti itu ya, kan kalau sudah ijma, sesuatu yang sudah ijma ulama ya, semua sepakat, ya masa kita nggak percaya. Kayak misalnya hukum khamar haram, itu ijma ulama haram, itu sendiri kepercaya, nah, itu bisa kufur begitu. Kalau sudah sepakati para ulama ini zina haram, enggak, kayak sih enggak, ini orang sepakat semua seluruh dunia imam ulama dengan dalil yang kuat, ente masih nggak percaya, bisa jadi kafir, keluar dari Islam, begitu. Nggak ada, benar, karena dalil bukan Quran, hadis, makanya kekuatannya nggak seperti ijma yang ada dalam Quran. Kan hadis sahih pun terkadang masih ada yang diperbincangkan oleh para ulama, seperti hadis irdaul kabir, nyusuin orang gede, itu kan ulama membahas itu ya, masa Nabi nyuruh orang gede nyusu sama perempuan dewasa, yang bener aja ini hadis, tapi di Bukhari Ustaz, iya, tapi itu dipertanyakan bener apa enggak. Ulama beda-beda penafsirannya, ada yang bilang khususiyat, ini khususiyat buat si siapa namanya itu Pak sahabat yang suruh khususiyat buat si fulan, ada pada kan ya, ada yang bilang enggak, ini hadis mungkin riwayatnya kuat, cuma ini dibahas tuh masalah itu banyak. Jadi ada hadis sahih bahkan di Bukhari yang dipertanyakan oleh atau diperdebatkan oleh para ulama. Ini kalau hadis gitu. Termasuk hadis masalah kiamat itu juga ada yang memperdebatkan benar apa enggak ini hadis ini. Itu kok sama seperti info di Injil juga ada itu ya, apakah ini sempalan apa gitu ya, namanya hadis. Cuma kita nggak boleh mengambil kesimpulan sendiri tanpa mengikuti cara berpikir ulama, nggak boleh. Oh saya nyimpulin sendiri aja dah. Ya kita nggak ada kapasitas di situ. Kita lihat aja bagaimana penafsiran hadis ini menurut para ulama. Itu aja lebih aman. Jelas kira-kira. Cukup. Apa? Pelacur. Ya. Ya. Baik. Pelacur dia nyari duit dari melacurkan diri, menjual dirinya. Terus hasil melacurnya itu dikasih makan buat anak-anaknya. Akhirnya anak-anaknya hasilnya begitu. Ibadahnya susah, ya bandel segala macam. Ya. Apakah disalahkan anak-anaknya atau ibunya yang salah? Ya. Yang pertama salah ibunya. Orang tuanya, karena dia yang memberi makan anaknya dari hasil yang haram. Nah anaknya gimana? Anak kalau belum tahu ya nggak dosa, ya nggak dosa, dia nggak tahu, ya apalagi kan banyak orang-orang yang bilang tahu karena dia husnudzon sama ibunya, kerja mungkin jadi karyawan atau jadi pembantu rumah tangga, dipikir halal, dia makan nggak apa-apa, dia nggak dosa selama nggak tahu. Tapi kalau sudah tahu uang dari itu nggak boleh kita makan, ya, nggak apa-apa dah, dari ibu berkah, nggak ada berkahnya ngomong begitu. Ya, hasil haram gitu. Rizki baik, cukup ya. Ya, kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu manfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dalam kehidupan kita benar-benar mengkonsumsi sesuatu yang pasti halalnya ya. Yang syubhat tinggalin, apalagi yang haram jangan kita ambil ya. Kelihatannya banyak menguntungkan tapi ternyata di akhirat akan jadi musibah buat kita. Minimal tuh bukan minimal, maksimal dosa kita ibadah kita, sholat kita, doa kita nggak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari itu semua sampai akhir hayat kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qudri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khair wa nukfa kulla shar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra bir ridha minka al-uyun wa qdi 'anna rabbana kulla ad-duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir wastur anta akramu man satar wa salatullah taghsha al-mustafa man ila al-haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin-nas ash-shifa wa 'ala al-ali al-kiram ash-shurafa wa 'ala as-sahbi al-masabih al-ghurar. Allahumma ihdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.